Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, seminggu telah berlalu dan di malam hari ini Tuhan mengizinkan kita dan memberikan kepada setiap kita kesempatan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara Bapak Ibu Saudara yang terlewatkan kasih dan jamahan kuasa Tuhan. Dan biar kiranya malam hari ini izinkan Dia berperkara atas hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, sebab karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami boleh beroleh kesempatan untuk menikmati waktu-waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami boleh menikmati saat-saat di mana kami boleh berjumpa dengan hadirat Tuhan. Malam hari ini biar kiranya segala kerinduan kami Tuhan tampung, dan biar kiranya Tuhan berkenan atas setiap apa yang kami berikan di hadapan Tuhan. Jikalau ada sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan malam hari ini, biar kiranya Roh Kudus Engkau tahirkan kami, kuduskan kami, layakan kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan tanpa suatu penghalang apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita datang dan rindukan hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan ku rindu, jiwaku menanti hadirat Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu
Tuhan, ku nanti Engkau. Ya, Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Dia Allah, Dia Allah yang kami sembah Engkau Yesus dalam kekudusan-Mu. Kami rindu berjumpa, kami rindu menanti dari Engkau Tuhan. Sebab waktu-waktu ini sungguh berarti, saat-saat ini waktunya kami duduk diam di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, ya Allah. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, nanti-nantikanlah Dia, sebab Dia Allah yang sangat rindu untuk umatnya datang mendekat pada Tuhan. Mari rindukanlah Dia setiap saat, setiap waktu. Sebab tanpa kehadiran-Mu
Malam hari ini Tuhan, hanya suara Tuhan yang kami rindu untuk diperdengarkan. Hanya kasih dan kuasa Tuhan yang kami rindu dan nantikan ya Bapa. Malam hari ini biar kiranya jangan ada seorang pun yang terlewatkan oleh berkat Tuhan, tetapi biar kiranya pesan Tuhan yang kuat dan jelas berbicara bagi setiap pribadi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biar kiranya setiap kami boleh diurapi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan tiada seperti-Mu, tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu, bersyukur buat malam hari ini kami boleh kembali sama-sama
membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Allah. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada malam hari ini, supaya kami bukan hanya mendengar untuk lupa, tapi kami boleh menjadi pendengar dan pelaku dari setiap firman-Mu. Karena itu Roh Kudus terus sertai kami dari awal hingga akhir perenungan kami pada malam hari ini. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama katakan, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada malam hari ini saya berikan judul kuasa di dalam doa dan kasih. Banyak orang berpikir bahwa doa itu hanya bicara tentang makna hubungan vertikal antara Allah dan manusia. Padahal sejatinya doa juga bicara tentang makna hubungan horizontal, yaitu antara manusia dan sesamanya. Artinya kuasa doa bukan hanya bicara tentang terjadinya hal-hal yang supranatural antara Allah dengan kita manusia, tetapi juga terjadinya hal-hal yang natural di antara kita sebagai manusia. Persoalannya adalah manusia cenderung memberikan penekanan secara berlebihan kepada makna doa, yaitu kuasa yang sebatas pada terjadinya peristiwa yang supranatural. Padahal jika kita boleh jujur dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa sesungguhnya doa juga punya kuasa secara natural, yaitu di antara manusia itu sendiri. Pada saat kita membaca ayat yang tadi sama-sama telah kita simak, yaitu di ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian, saya akan bacakan lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kebanyakan dari kita berpandangan bahwa mendoakan orang sakit dengan minyak itu hanya sebatas memiliki tujuan mengharapkan kesembuhan secara supranatural. Artinya kalau ada orang yang sakit dibawa kepada seorang hamba Tuhan dan dioleskan minyak, maka harapannya hanya sebatas secara supranatural, yaitu terjadi kesembuhan secara seketika. Padahal kalau kita boleh belajar sama-sama malam hari ini, tentu nggak salah bahwa jika kita berharap hal tersebut terjadi, itu sangat sah Bapak Ibu, sangat boleh. Kita harus tetap berharap bahwa setiap penyakit yang mungkin dialami seseorang itu akan dapat disembuhkan secara supranatural oleh Allah sendiri. Akan tetapi menjadi keliru apabila kita memandang bahwa kita tidak memerlukan pertolongan medis atau obat-obatan ketika ada orang yang menderita penyakit tertentu. Padahal kalau kita lihat konteks pada masa itu, pengolesan minyak mempunyai 2 makna yang sangat lazim pada saatnya, yaitu penggabungan makna antara simbol medis dan simbol penyerahan kepada kuasa Allah. Artinya jika seseorang yang sakit pada waktu itu dioleskan minyak oleh penatua jemaat, itu berarti bahwa penatua ini
memberikan satu pengobatan medis kepada orang yang sakit ini dan penyerahan kepada Allah sebagai makna yang muncul kemudian. Karena jauh sejak adanya, sebelum ada jemaat mula-mula, minyak zaitun yang waktu itu paling lazim digunakan, itu memiliki berbagai tujuan Bapak Ibu, yaitu untuk memasak misalnya penerangan dalam minyak, dalam lampu minyak, perawatan tubuh, dan juga pengobatan. Jika kita ingat berbagai kisah di dalam Alkitab, misalnya di dalam kisah seorang Samaria yang murah hati, ketika dia melihat seseorang yang terkapar sekarat karena habis dirampok, kita tentu ingat kisahnya bahwa orang Samaria ini mengoleskan luka orang ini dengan anggur dan minyak, dan tentu saja minyak zaitun yang paling banyak digunakan pada waktu itu, yang paling lazim digunakan pada saat itu. Dan lagi pada waktu itu satu situasi yang umum terjadi adalah penatua jemaat mengunjungi rumah-rumah jemaat, khususnya mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, ketimbang orang-orang sakit yang datang atau mengunjungi para penatua atau hamba-hamba Tuhan. Mengunjungi orang sakit dan mengoleskan minyak serta berdoa bagi mereka adalah sebuah kesalehan yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi terdahulu atau tradisi Yudaisme kuno yang diteruskan di dalam kekristenan. Artinya orang-orang Kristen kemudian mengadopsi tradisi Yudaisme ini dan melakukannya secara berkala setelah adanya gereja mula-mula. Dan tentu saja hal ini yang masih seringkali kita lakukan hingga saat ini. Kita dapat tahu bahwa gereja kita memiliki pelayanan mengunjungi orang-orang atau jemaat-jemaat, khususnya mereka yang sakit. Dan di situ ada doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ternyata praktik ini yang ternyata lebih lazim dilakukan oleh gereja pada waktu itu ketimbang orang-orang sakit, orang-orang yang mengalami persoalan yang mendatangi hamba Tuhan tertentu. Persoalannya adalah dalam perkembangan tradisi Yudaisme sendiri, doa dari rumah ke rumah orang yang sakit justru dilakukan di dalam rumah-rumah ibadah atau sinagog-sinagog. Bukan lagi pemimpin atau pemuka agama yang mengunjungi orang-orang yang sakit, tetapi malah para pemuka agama ini yang mendoakan orang-orang sakit dari rumah-rumah ibadah dan memancing atau mengundang orang-orang sakit untuk datang ke dalam rumah-rumah ibadah ini. Dan ternyata justru tindakan seperti ini yang dikritik oleh Yesus, karena para pemuka agama yang seharusnya menunjukkan kasih kepada orang yang sakit justru mencari pujian bagi diri mereka sendiri. Dengan adanya orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah ibadah, di sinagog-sinagog, maka pemuka agama atau para penatua ini justru menjadi pujaan oleh orang-orang yang datang dengan adanya kesembuhan yang dinyatakan di situ. Salah satu rabi yang paling terkenal tentang kesembuhan secara supranatural adalah Hinani bin Dosa, seorang rabi yang dikenal memiliki kuasa Allah. Bahkan setelah mati dirinya, mayatnya masih memiliki kuasa yang tetap bisa dirasakan oleh orang-orang yang menjamah mayat dari rabi ini. Dan ternyata Yesus mengkritik praktik-praktik di mana orang-orang justru menjadikan seorang pemuka agama atau seorang penatua sebagai idola bagi mereka karena kuasa yang ditunjukkan kemudian. Dengan demikian kita dapat mengetahui justru ternyata pertolongan medis yang diberikan kepada seseorang yang sakit sama pentingnya dengan doa yang dinaikkan kepada Allah untuk kesembuhan orang yang sakit itu dengan hati yang murni. Kita perlu belajar di sini bahwa mendoakan orang yang sakit kita harus memiliki ketulusan, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa buat orang yang punya masalah, berdoalah dengan ketulusan, dengan satu tindakan yang nyata. Bahkan pertolongan medis yang diberikan kepada seseorang yang sakit adalah bentuk doa yang paling penuh dengan belas kasihan yang dapat dinaikkan oleh seseorang kepada Allah bagi orang yang sakit itu. Sama halnya jika kita aplikasikan kepada hal-hal yang lain, misalnya kita juga dapat melihat apabila seseorang memberikan makan kepada seorang yang lapar merupakan bentuk doa yang paling penuh dengan belas kasihan.
terhadap seseorang yang lapar. Bukankah kita mungkin sering berdoa demikian ketika kita hendak makan, Tuhan berkatilah makanan kami dan juga berkatilah orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun dapat menikmati berkat-Mu seperti yang kami nikmati hari ini. Dan doa yang paling nyata dari perkataan semacam ini adalah tindakan nyata dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, Bapak Ibu. Sama halnya dengan orang-orang yang telanjang. Tindakan nyata yang paling bisa kita naikkan atau doa yang dapat kita naikkan bagi mereka adalah dengan memberikan pakaian kepada mereka. Demikian juga dengan orang-orang yang terpenjara. Tindakan atau doa yang paling nyata yang bisa kita naikkan kepada Allah, doa yang paling penuh dengan belas kasihan yang dapat kita naikkan kepada Allah adalah dengan mengunjungi mereka yang ada di dalam penjara. Karena itu kuasa doa adalah ketika perkataan kepada Allah menjadi tindakan nyata kepada sesama. Dengan kita berkata-kata kepada Allah, seharusnya kita juga bertindak secara nyata kepada sesama, dan itulah kuasa doa yang pertama yang kita pelajari pada malam hari ini. Selain itu, Bapak Ibu, orang Yahudi kuno juga memiliki kepercayaan bahwa dosa merupakan penyebab dari berbagai sakit penyakit yang muncul kemudian. Kita tentu mungkin ingat kisah seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Sebelumnya para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, Rabi, salah siapakah kalau anak ini buta atau orang ini buta? Apakah salah dia dosanya atau dosa orang tuanya?" Itulah satu imaji atau satu gambar yang dimiliki oleh orang Yahudi pada waktu itu. Setiap sakit penyakit yang dimiliki oleh orang-orang itu disebabkan oleh dosa yang terjadi sebelumnya. Dan yang menarik di sini adalah di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dengan menggunakan kata-kata "dan jika" pada ayat tersebut, Rasul Yakobus, saudara Tuhan Yesus, mengajak orang Kristen perdana untuk melihat bahwa dosa nggak selalu jadi penyebab dari berbagai sakit penyakit yang diderita seseorang. Bukan selalu karena dosa maka seseorang menjadi sakit atau menderita penyakit tertentu, Bapak Ibu. Dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Yakobus justru lebih banyak berbicara tentang berdoa bagi orang berdosa karena dosa orang itu sendiri. Termasuk diri kita sendiri tentu saja, karena kita pun tidak lepas dari natur kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang juga telah dibenarkan oleh kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya saya sangat suka perkataan dari Martin Luther yang berkata bahwa kita semua orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang telah dibenarkan sekaligus orang berdosa pada saat yang bersamaan. Nah, kalau kita lihat dengan begitu banyaknya atau lebih banyaknya Rasul Yakobus bicara tentang dosa ketimbang orang yang sakit pada perikop ini, maka seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa dosa adalah persoalan yang lebih besar sebenarnya bagi manusia daripada sakit penyakit yang mungkin begitu banyak kita jumpai pada hari-hari ini, khususnya di era pandemi seperti saat ini. Tetapi Yakobus menunjukkan bahwa penyakit itu bukan masalah sebenarnya dari manusia. COVID is not our biggest problem. Tetapi dosalah persoalan yang terbesar bagi manusia. Dosalah merupakan satu masalah yang seharusnya harus kita bereskan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Dengan memperhatikan hal ini, kita akan mengetahui bahwa poin penting dari ayat 17, kita akan loncat ke ayat 17, bukanlah apa doa Elia dan apa yang terjadi kemudian, tetapi mengapa Elia berdoa demikian dan mengapa terjadi demikian. Kalau kita baca ayat 17 yang berbunyi demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa
supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Seringkali kita berpikir bahwa doa yang luar biasa itu seperti Elia. Kita bisa berdoa dan hujan gak turun, kita berdoa dan hujan pun turun. Sebatas itu, tetapi kalau kita baca dari ayat-ayat ini, Elia memang berdoa supaya hujan tidak turun dan hujan turun kemudian dan terjadi demikian. Akan tetapi tujuan dari doanya itu bukanlah sekedar agar hujan gak turun selama 3,5 tahun. Bukan itu Bapak Ibu. Tujuan Elia berdoa bukan agar supaya hujan itu gak turun, supaya rumahnya gak banjir, atau supaya ia tetap bisa bermobilitas dengan nyaman. Bukan itu tujuan Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tujuan Elia berdoa demikian adalah untuk menyampaikan kehendak Allah supaya Raja Ahab dan bangsa Israel yang berpaling dari Allah boleh bertobat dari dosa-dosanya dan berbalik kepada Allah. Karena ketaatan Elia seperti inilah ia menjadi rujukan bagi ayat sebelumnya, yaitu di ayat 16 dengan sebutan orang benar. Karena ayat 16 bilang seperti ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan orang yang benar yang dimaksud di sini dicontohkan dengan Elia yang telah hidup jauh sebelum Rasul Yakobus hidup. Karena ketaatan Elia kepada Allah, ia disebutkan sebagai orang yang benar. Dan orang yang benar adalah orang yang harusnya hidup menuruti kemauan dan kehendak Allah. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, ayat 15b yang tadi telah kita sama-sama baca berbunyi demikian. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Saya ulangi, doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Allah mau supaya Raja Ahab dan bangsa Israel bertobat, dan Elia berdoa dengan tujuan yang sama dengan tujuan Allah. Tentu agak berbeda dengan kalau kita ingat kisah Nabi Yunus di mana Allah mengirim Nabi Yunus supaya orang Niniwe bertobat, tetapi tujuan Nabi Yunus bukan seperti itu. Nabi Yunus justru malah ingin melihat bahwa hukuman Tuhan dijatuhkan atas kota Niniwe. Nah, Alkitab bilang kalau kita mau berdoa buat orang-orang tertentu, milikilah tujuan yang sama dengan Allah, yaitu supaya orang tersebut bertobat dari dosa-dosanya. Karena itu, Allah mau supaya Raja Ahab dan bangsa Israel bertobat. Dan Elia berdoa demikian. Sekalipun doa Elia itu menyinggung Raja Ahab dan bangsa Israel, dengan membuat mereka berpikir bahwa Elia hendak mencelakakan seluruh bangsa Israel. Dan karena itu makanya Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab, berusaha untuk membunuh Elia setelah Elia menunjukkan bahwa Yahweh lah sungguh-sungguh Allah dari bangsa Israel. Yahweh Adonai adalah Allah yang sejati, bukan Baal. Dan karena itu Elia menyinggung Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel, dan karenanya ia ingin dibunuh. Dari kehidupan Elia ini kita belajar bahwa kuasa doa yang sejati datang dari seseorang mengikuti kemauan Allah dan bukan kemauan manusia. Hari ini ada begitu banyak orang yang berdoa hanya karena sebatas keinginan manusia. Kita berdoa kepada Allah karena kita ingin mengalami kehidupan yang nyaman, kita ingin menjadi sultan, kita ingin kaya mendadak. Tapi pertanyaannya, apakah Allah menghendaki demikian? Waspadalah kalau ada seseorang yang berdoa dan mendatangkan mujizat, tetapi persoalannya mujizat itu bukan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ingat bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, dan artinya dia bisa mengadakan berbagai tanda-tanda ajaib. Dan bahkan Yesus juga pernah bilang, bukan orang yang menyembuhkan orang sakit,
Bukan orang yang mengusir setan. Bukan orang yang mengadakan tanda-tanda ajaib itu yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi orang-orang yang apa? Yang hidup di dalam Dia. Dan itu adalah kehendak Allah bagi kita semua. Kuasa doa yang sejati datang dari seseorang yang mengikuti kemauan Allah dan bukan kemauan manusia. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita dapat membayar hamba Tuhan tertentu supaya hamba Tuhan ini mendoakan agar mungkin bisnis kita lancar, bisnis kita baik-baik saja, bisnis kita dilindungi dari hal-hal yang mungkin nggak mengenakan. Saya mungkin perlu katakan ini bahwa mungkin kita mempunyai bisnis yang begitu besar pada saat ini, tetapi jika memang keadaan mengizinkan bisnis ini hancur, kita perlu tahu apa kehendak Allah kemudian. Bukan lantas kita perlu untuk berdoa, supaya usaha kita nggak jatuh, kita nggak akan mengalami kemiskinan, nggak seperti itu. Kita lihat dari kehidupan Elia yang telah menunjukkan begitu besarnya kuasa Allah kepada bangsa Israel, tetapi kemudian ia mengalami depresi. Kalau kita ingat kisahnya, dia di tepi sungai Kerit dan dia berdoa, Tuhan ambil aja nyawaku. Ia mengalami depresi, bahkan kalau bisa dikatakan mungkin ia telah memiliki suicidal thought. Dia ingin untuk bunuh diri waktu itu. Tapi dengan tindakan yang ia lanjutkan dalam kehidupannya, kita lihat bagaimana ia mengikuti kehendak Allah dalam kehidupannya, bagaimana ia menuruti kemauan Allah dalam kehidupannya kemudian, dan karena itulah ia disebutkan sebagai orang benar di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Mudah bagi kita untuk berdoa bagi seseorang yang sakit atau bahkan yang berdosa apabila orang itu adalah kerabat atau sahabat kita sendiri. Akan tetapi jadi sulit bagi kita untuk berdoa bagi mereka jika orang yang sakit atau berdosa ini adalah orang yang memusuhi kita. Orang yang mungkin menyebalkan buat kita. Orang yang mungkin gak bisa mengerti apa yang menjadi mau kita atau maunya Allah. Sebagaimana tidak mudah bagi Nabi Elia untuk berdoa bagi Raja Ahab yang telah jatuh dalam dosa serta memusuhinya, bahkan hendak membunuhnya. Akan tetapi Nabi Elia tetap berdoa bagi Raja Ahab dan menunjukkan kuasa Allah di hadapannya. Sekalipun Raja Ahab tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Jadi kita jangan pernah berhenti berdoa untuk seseorang hanya sebatas pada kehidupan ini, Bapak Ibu. Kita hanya melihat bahwa dia mah emang udah gak akan bisa bertobat sampai akhir hidupnya. Ngapain kita berdoa buat dia? Jangan. Kita gak pernah bisa mengetahui kuasa Allah yang melampaui kehidupan ini sesungguhnya. Meskipun Nabi Elia melihat bahwa Ahab gak mungkin bertobat, tetapi Elia tetap menunjukkan kuasa Allah di dalam doa-doanya bagi bangsa Israel. Karena itu saya mengajak kita malam hari ini, mari kita menunjukkan doa yang benar. Bukan cuma dengan sebatas kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, yaitu tindakan apa? Kasih kepada sesama. Mungkin kita nggak bisa melihat mujizat dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Allah. Tapi kita bisa melihat kasih yang bisa kita bagikan kepada sesama dalam kehidupan kita setiap harinya. Seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang yang dipenjarakan karena perjuangannya melawan Adolf Hitler dan Nazi pada waktu itu. Dia pernah menuliskan dari balik penjara kata-kata seperti ini. The only way to overcome our enemy is by loving him. Satu-satunya cara untuk menaklukkan musuh kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menyebalkan buat kita, orang-orang yang mungkin mengganggu hidup kita adalah dengan mengasihinya. Itulah satu-satunya cara kita menaklukkan orang-orang yang memusuhi kita. Dengan mengasihinya. Berdoalah bagi dia. Bukankah itu merupakan perintah sendiri dari Yesus sendiri? Buat apa kamu berdoa kalau untuk orang yang gak ada masalahnya dengan kita? Yang baik dengan kita juga. Yesus memberikan perintah, berdoalah bagi mereka yang membenci kita.
mereka yang memusuhi kita. Berdoalah bagi mereka. Karena itu kita harus sadari malam hari ini, kuasa yang besar datang dari doa yang benar dan kasih yang besar pula. Kuasa yang besar datang dari doa yang menuruti kemauan Allah. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah sama-sama merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami memiliki pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu ini dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan hanya karena mereka sahabat kami, mereka orang yang dekat dengan kami. Sekalipun mereka adalah musuh kami, orang yang membenci kami, ajarlah dan mampukanlah kami untuk berdoa bagi mereka semua. Sehingga kasih-Mu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan setiap umat manusia. Dan kerajaan Allah boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini boleh menjadi dunia yang lebih baik lagi, karena kasih-Mu ada di dalamnya. Ajar kami untuk tetap setia berdoa di dalam perasaan kami yang mungkin gak enak Tuhan, dalam ketidaknyamanan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Tapi kami boleh melihat perbuatan Allah nyata dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk memiliki, untuk taat kepada Engkau daripada taat kepada manusia. Kami mau belajar untuk menuruti kemauan-Mu lebih daripada menuruti kemauan manusia. Dan itulah yang terindah di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Allah, ini doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saatnya kita sekarang untuk datang bersama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Dan kita mohonkan Tuhan bekerja atas setiap bangsa kita, atas gereja kita, dan atas banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Bawa seluruh umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di GBI Petamburan ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap jemaat-Mu boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Boleh mengampuni orang yang bersalah ya Tuhan, yang melukai hati setiap umat-Mu ya Tuhan.
Ajar umat-Mu ya Tuhan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami juga membawa setiap umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berikan kehausan dan kerinduan senantiasa akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Boleh memiliki kehausan dan kerinduan akan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini juga kami membawa Tuhan ibadah-ibadah kami yang dilaksanakan GBI Petamburan. Baik ibadah raya Tuhan, ibadah kategorial ya Tuhan. Kiranya kuasa dan urapan yang daripada-Mu turun Tuhan, melawat setiap Tuhan ibadah kami ya Tuhan. Kati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, kuduskan, sucikan dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, seluruh tim penggembalaan yang Tuhan di tempat ini ya Tuhan, di gereja kami. Kami juga berdoa untuk setiap ketua-ketua kategorial ya Tuhan. Engkau terus bimbing pakai ya Tuhan, sehingga dapat memimpin umat-Mu lebih mengenal kepada-Mu ya Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu, gembala sidang kami, seluruh tim penggembalaan Tuhan, seluruh Tuhan ketua-ketua kategorial. Pakai hamba-hamba-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. bersatu hati berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasus COVID-19 sudah semakin melandai Tuhan dan melandai. Kami percaya Tuhan bahwa COVID-19 ini Tuhan akan segera berakhir Tuhan. Dan kami imani Tuhan akan selesai Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan akan semakin pulih ya Tuhan. Rakyat Indonesia akan semakin terbebas Tuhan. Semakin sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemulihan ekonomi Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong Tuhan. Supaya boleh terjadi Tuhan pemulihan ekonomi ini Tuhan. Bahkan pemulihan di sektor-sektor yang lain boleh juga terjadi ya Bapa. Karena itu Tuhan memberkati pemerintahan kami. Tuhan yang menolong setiap para menteri yang ada. Supaya mereka Tuhan boleh Tuhan bekerja dengan baik Tuhan untuk membangun bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk proses pemindahan ibu kota Tuhan. Ke ibu kota yang baru di Kalimantan Timur ya Tuhan. Oh Tuhan yang sampai hari ini ya Tuhan. Terus berjalan Tuhan. Pembangunannya Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan yang memberkati. Supaya Tuhan selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Sehingga ibu kota yang baru Tuhan boleh terbangun. Boleh Tuhan. Oh Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong pemindahan ibu kota yang baru ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan memberkati semua Tuhan. Tenaga-tenaga di sana ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat persatuan kesatuan atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semua Tuhan rakyat Indonesia Tuhan kami boleh bersatu hati membangun bangsa ini, mendukung pemerintahan yang ada ya Tuhan. Jikalau ada pihak-pihak Tuhan, orang-orang yang
terus Tuhan bergejolak untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuhan, biar Engkau jamah hati mereka semua Tuhan. Sadarkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan mendukung pemerintahan yang ada ya Tuhan. Tuhan memberkati persatuan kesatuan bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan buat gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, dimanapun gereja-gerejamu berdiri ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong ya Tuhan, berkiranya Tuhan gereja-gereja Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, berdampak bagi lingkungan, nama Tuhan dimuliakan ya Tuhan. Mari Tuhan, kesatuan hati Tuhan Kau berikan Tuhan atas setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Bahkan gembala-gembala yang ada Tuhan, mari ya Bapa, Engkau perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh melayani jiwa-jiwa dengan kuasa yang daripadamu ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan keamanan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berjaga-jaga berkemah sekeliling bangsa kami Tuhan. Di setiap pulau-pulau, di setiap daerah-daerah, Tuhan kiranya yang menjagainya semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memberi dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, kita telah memberi dan juga diberkati Tuhan lewat sepanjang malam hari ini dengan persekutuan kita kepada Tuhan. Dan pengumuman untuk minggu depan, ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Madya Sahrul Effendi. Biar kiranya kita tetap antusias berdoa di hadirat Tuhan, dan kita tetap berjumpa di minggu yang akan datang. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian kita sebagai ucapan syukur kita, Tuhan telah memimpin seluruh rangkaian ibadah doa kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini tak henti-hentinya kami bersyukur oleh setiap firman yang Tuhan taburkan, yang terus mendewasakan kami, memberikan pengertian bagi kami, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara ya Bapa. Kiranya firman ini terus bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan menyatakan kuasa di mana Allah turut bekerja bagi setiap kami orang-orang percaya. Bapa, malam hari ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu
Dalam berbagai pergumulan yang ada, kiranya hadirat Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Dalam segala perkara Tuhan terus memberkati keluarga demi keluarga, usaha maupun pekerjaan mereka. Biarlah oleh campur tangan Allah, Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak mereka dalam studi, kiranya Tuhan berkati agar mereka terus bisa berprestasi dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat bagi setiap kami. Karena itu sekarang saudaraku arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat yang datang dari Allah. Allah yang adalah sumber segalanya bagi kita. Anugerahnya melimpah atas setiap kita. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.